melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Brobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, kekuatan dalam kelemahan. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami belajar hari ini, berbicara atas kami Roh Kudus melalui pembahayan dan hikmat untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui materi pada saat ini. Berbicara kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Brobos, bacaan kita dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Iya saudara. Seperti apa dikatakan, Paulus berkata, di sini dikatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa maksud daripada ayat ini? Saudara, di zaman ini, di mana dunia selalu menuntut kita untuk kita kuat, saudara. Untuk kita sempurna dan tanpa kelemahan, ya. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kebenaran yang berbeda dengan apa kata dunia, yaitu justru melalui kelemahanlah kuasa Allah akan dinyatakan. Saudara, kita tahu Paulus ya sebagai seorang rasul besar, dia pernah bergumul dengan duri dalam daging, ya. 3 kali ia memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah saudara, pesan daripada materi kita hari ini, kelemahan bukanlah penghalang, tapi sarana bagi kuasa Allah dinyatakan. Saudara, melalui kelemahan kita. Kita pelajari, ada beberapa poin yang kita perlu pelajari hari ini tentang materi kita. Yang pertama, kasih karunia Allah selalu cukup, saudara. Paulus tidak mendapatkan apa yang ia minta untuk Tuhan lepaskan duri dari dalam dagingnya ini. Tapi ia mendapatkan apa yang ia butuhkan, yaitu kasih karunia. Apa kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus untuk ia bisa melayani Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia, diberi keberanian. Nah, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Jadi kadang kita berdoa minta Tuhan angkat masalah, tapi Tuhan memilih untuk memberikan kasih karunia agar kita kuat menghadapi masalah yang ada di depan kita, saudara. Ya, seperti kita pelajari ya, banyak tokoh-tokoh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf ya saudara. Mereka disertai kasih karunia. Walaupun mereka harus masuk ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi kasih karunia Allah membuat ia luput dari api itu. Meskipun Daniel harus masuk gua singa dengan singa lapar. Tapi kasih karunia Allah membuat singa itu tidak memakan Daniel. Meskipun Yusuf mengalami begitu banyak proses dalam hidupnya. Tapi kasih karunia Allah membuat ia ketika berani melewatinya, ketika menghadapi setiap prosesnya, ia sampai kepada titik janji Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Halo saudara sama Brobos, hari depan kita semua penuh harapan, amin. Jadi oleh karena itu hadapi setiap masalahmu di dalam kelemahan, kok akan lihat kuasa Allah sempurna dinyatakan. Jadi kasih karunia itu berarti apa saudara? Kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Itu yang senantiasa menyertai kita, cukup untuk setiap keadaan kita. Contoh ilustrasinya seperti sebuah ponsel saudara. Tanpa baterai, ponsel secanggih apapun akan mati saudara.
Ya, demikian hidup kita. Tanpa kasih karunia Tuhan sehebat apapun kita nggak berdaya, kita nggak bisa buat apapun, saudara. Jadi karena kasih karunia, engkau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan kuat, engkau dalam keadaan semangat. Bahkan engkau bisa melayani Tuhan, bisa datang kepada Tuhan. Ini adalah kasih karunia Allah yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua poin yang kita perlu pelajari, kelemahan justru membuat kita rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Paulus mengakui duri dalam dagingnya itu diberikan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kelemahan itu akan menjaga kita agar tetap rendah hati, saudara. Dan sadar bahwa semua yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Saya sadari kalau saya ada sebagaimana saya ada itu karena Tuhan. Banyak kali ketika saya mengendarai kendaraan dalam keadaan sangat lelah, saya ngantuk, saudara. Saya nyetir sambil tertidur, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan meluputkan saya dari banyak mara bahaya. Hampir masuk kolong truk tapi hampir doang. Hampir masuk ke dalam kali tapi cuma hampir doang. Hampir nabrak gerobak sampah tapi cuma hampir doang. Kaki saya tiba-tiba menginjak rem dan saya luput dari itu semua. Dan itu adalah kasih karunia, saudara. Banyak kali saya melewati begitu banyak proses dalam hidup saya. Tapi kalau saudara, saya melihat saya sebagaimana saya ada, semua itu anugerah Tuhan. Saya boleh kuat karena Tuhan. Melewati begitu banyak ujian dan pencobaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi justru di dalam kelemahan saya sadari bahwa saya perlu banget Tuhan. Tanpa Tuhan gak ada satupun yang saya bisa lakukan. Makanya ketika satu hari saya menyelesaikan pesanan yang cukup banyak, saudara. Sedangkan pagi itu saya harus doa pagi, jam 8 makanan semua sudah harus dikirim. Tapi saya ada doa pagi setengah 5 sampai jam 6 pagi. Saya bilang saya harus datang dulu kepada Tuhan. Jadi saya gak mengerjakan apa-apa, saya fokus. Pada banyak banget yang harus saya selesaikan untuk saya bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam untuk begitu banyak masakan yang harus saya selesaikan. Tapi saya bilang, kalau saya gak datang sama Tuhan pagi ini, bahaya besar menanti depan saya. Makanan tidak enak, terlambat sampainya, dan banyak hal-hal yang lain yang saya pikir akan saya hadapi kalau saya tidak datang sama Tuhan. Jadi saya fokus, saya prioritaskan Tuhan, saya harus datang kepada Tuhan. Dan benar, saudara, ketika saya percaya, ketika saya fokus, saya melihat Tuhan terus bekerja, membantu saya menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam 2 jam saya selesaikan semuanya, makanan terkirim, dan puji Tuhan orang menikmatinya. Jadi itulah, saudara, saya banyak kali melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ketika saya datang kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jadi oleh karena itu mari, saudara, percayalah kepada Tuhan, Dia sumber segalanya. Lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan mempercayakan banyak hal untuk saya kerjakan di setiap hari perjalanan saya untuk melayani pekerjaannya. Tapi saya belajar fokus. Waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk saya melayani Dia itu adalah waktu yang merupakan fokus utama dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Di waktu saya harus pelayanan di persekutuan doa ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan itu adalah waktu yang saya berikan buat Tuhan. Nggak ada alasan untuk kepentingan saya. Tapi saya kerjakan dulu tugas pelayanan, baru berikutnya itu kepentingan saya. Jadi begitulah, saudara, hendaknya saudara bertanggung jawab dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, Tuhan di atas, kita di bawah. Tuhan tahu, saudara, apa yang saudara lakukan dalam melayani pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara, seringkali kelemahan itu membuat kita jadi rendah hati dan sadar. Ketika beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan ke Manado mission trip bersama teman-teman dari pengurus daerah. Dan pada saat saya di sana, saudara, kita ada waktu untuk ke Bunaken, saudara. Saya belum pernah ke Manado, jadi saya ikut ke sana waktu saya pergi ke Bunaken. Dan baliknya, saudara, apa yang terjadi? Saya waktu berjalan, tiba-tiba saya nggak ngelihat, nggak tahu karena itu memang laut ya, saudara, karena kapalnya airnya agak ke tengah, jadi kapalnya nggak terlalu ke pinggir. Jadi saya harus melewati air ya cuma semata kaki lah. Tapi karena saya nggak melihat, ternyata itu ada lubang. Dan kaki saya terperosok ke sana, saya kehilangan keseimbangan, saya jatuh, saudara. Dan karena jatuh ini, kaki saya sangat sakit, saudara. Jadi malam itu saya nggak bisa jalan. Gak punya kekuatan di kaki kiri saya untuk menopang kaki kanan saya melangkah. Saya berpikir, wah, waktu masih panjang banget nih, saya harus laluin. Masih ada seminar-seminar yang harus diikutin, saudara. Saya sampai waktu pagi-pagi mau berangkat, saya sampai pinjem kursi roda di hotel.
Karena saya pikir udahlah pakai kursi roda gitu. Tapi ketika sampai di lobi saya pikir aduh repot ya pakai kursi roda. Tuhan pasti beri kekuatan. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya katakan. Pencobaan yang Tuhan izinkan tidak lebih dari kekuatan saya. Saya perkatakan firman, saudara. Dan ketika saya memperkatakan firman, Tuhan kembali beri kekuatan untuk saya melangkah. Bahkan bisa melalui hari-hari saya. Bahkan sampai saya kembali ke Jakarta, saya bisa melewatinya. Dengan kondisi kaki yang seperti demikian. Terpujilah Tuhan. Itulah Tuhan yang hebat, saudara. Ketika kau punya keberanian melangkah, kau akan melihat Allah turut bekerja. Dan itu yang saya rasakan, dan demikianlah yang dirasakan oleh Paulus. Sehingga dia berkata, dalam kelemahan, di situ aku melihat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna, saudara. Nah, saudara, kita perlu sadari bahwa tidak ada yang kita miliki yang bukan datang dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, saudara. Kelemahan mengingatkan bahwa kita sangat amat butuh Tuhan. Ilustrasinya seperti gelas retak, saudara. Ya, jika diisi air, air itu akan merembes keluar. Tapi kalau saudara masukkan lilin cahaya, maka melalui retakan itu akan keluar cahaya terang di situ. Ya, jadi cahaya itu akan keluar melalui retakan itu. Demikian juga dengan kita. Tuhan justru menyinarkan terangnya lewat retakan dalam hidup kita. Dia akan nyatakan kuasanya. Kalau orang bilang, Bu Lydia itu dulu pendiam dan pemalu. Jadi kalau teman-teman SMA saya ketemu saya, mereka kaget ngelihat saya. Sekarang saya banyak ngomong ya. Padahal dulu saya pendiam dan pemalu, saudara. Dan saya tahu itu kelemahan saya. Tapi dalam kelemahan saya, di situ saya lihat Allah turut bekerja. Dia memberi kemampuan dan keberanian untuk saya berkata-kata, memberitakan Injilnya. Jadi justru dalam kelemahan lah, di situ kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Saya dulu nggak bisa berdoa, saudara. Saya kalau disuruh berdoa, kalau belum saya catat doanya, saya nggak berani untuk berdoa. Itu kelemahan saya. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, maka segala kemampuan daripada Tuhan memampukan saya berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Artinya keluar begitu saja, saudara, setiap doa-doa yang saya naikkan. Tuhan yang menaruhkan perkataannya dan perkataan saya. Dan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, saudara. Jadi oleh karena itu, saudara, kita pelajari ada beberapa tokoh Alkitab. Musa dikatakan dia adalah seorang yang gagap, saudara. Kita baca ya di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-12 dikatakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wah, saudara ya. Saudara, kita punya kelemahan mungkin seperti Musa. Engkau gagap, engkau tidak fasih lidah. Tapi Tuhan berkata, siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa orang yang bisa membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Jadi oleh karena itu kau hanya perlu katakan, ya Tuhan, ini aku, utus aku. Jadi jangan berbantah sama Tuhan karena kelemahanmu. Karena Tuhan bisa mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan Allah yang hebat. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Waktu dia khotbah, itu ada seorang yang bolak-balik di depan pintu gereja. Dan setelah ibadah selesai, dia datang kepada pendeta itu dan berkata, Pak Pendeta, siapa yang berdiri di sebelah Pak Pendeta tadi? Pak Pendeta itu ngomong hanya ngikutin orang yang di sebelah Pak Pendeta. Dia berjubah putih, bersinar. Wah, pendeta itu tahu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ternyata bukan karena pendeta itu pintar berkhotbah, tapi dia ditaruhkan perkataan Tuhan dalam perkataannya. Jadi begitu juga saudara dan saya, jangan pernah menolak pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu dan kau berkata tidak bisa. Sebetulnya ketika kau berkata tidak bisa, engkau sedang sombong. Karena kau pakai kekuatan. Tapi kalau kau pakai kekuatan Allah, tidak ada kata tidak bisa. Ada slogan kita, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Saya mau, saya melangkah, Tuhan yang bertindak. Jadi saudara, bukan karena saudara bisa. Tapi kalau kau mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapimu. Dan kau akan heran, kok bisa ya?
Ya, mau melihat kuasa Tuhan? Saudara terima setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bukan karena kau hebat, tapi Tuhan bisa pakai kelemahanmu untuk membuat kuasa Allah sempurna. Nah saudara, tokoh Alkitab bukan hanya Musa, kita pelajari Gideon. Gideon itu merasa paling kecil dari suku yang terkecil. Tapi Tuhan bisa pakai loh saudara Gideon untuk mengalahkan pasukan Midian yang begitu banyak. Bukan dengan banyak pasukan. Tadinya Gideon karena dia penakut, dia siapkan banyak pasukan. 32.000 pasukan. Tuhan bilang terlalu banyak. Wah tinggal 22.000. Masih banyak. Sampai akhirnya tinggal 300. Secara akal pikiran bagaimana mungkin bisa mengalahkan orang Midian yang sangat banyak. Tapi Tuhan bilang pergi. Tuhan gak bilang bawa senjata yang banyak. Tuhan cuma bilang bawa buyung dan obor. Bagaimana mungkin perang dengan buyung dan obor saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri keberanian bagi Gideon yang penakut itu. Dan Tuhan memberi keyakinan dan percaya. Melalui peneguhan ada seorang yang berkata, itu pasti Gideon. Aku bermimpi. Wah gitu ya saudara ya. Dan itu menguatkan Gideon bahwa ternyata Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Sehingga ia berani memimpin pasukan dan akhirnya dia memenangkan peperangan itu saudara. Jadi saudara jangan pernah merasa takut karena engkau kecil, karena engkau muda. Dikatakan dalam Timotius. Tapi ayo kita jadi teladan saudara. Dalam perkataan, dalam apa yang kita lakukan, kita menjadi teladan. Nah saudara, Tuhan ternyata yang memampukan kita berperang. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Allah yang turut bekerja bukan karena kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 10 kita baca. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, itu yang Paulus katakan. Dia sadar kelemahannya. Ya, dia adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Karena kita tahu bagaimana dan siapa Saulus. Dia adalah pembunuh, penganiaya pengikut Tuhan Yesus, saudara, memenjarakan mereka. Dan bahkan ia pergi ke Damsyik tujuannya menangkap para pengikut jalan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ia berjumpa dengan Yesus. Dan ia mulai masuk dalam panggilan Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi dia di dalam kelemahannya. Jadi saudara kita lihat di sini Paulus berkata, karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, dia sadari saudara. Dia tidak layak disebut rasul. Karena anugerah Tuhanlah yang membuat ia bisa menjadi rasul. Dan ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tapi ia bekerja lebih keras dari yang lain. Ini dia kuncinya saudara. Maukah kau bekerja lebih keras dari yang lain? Ketika orang tidak mau melakukan, maukah kau melakukannya? Dan ketika kau melakukan, kau tidak bersungut-sungut. Dan berkata, kenapa? Kok saya terus? Kenapa tidak mereka? Saudara, ketika kau dipercaya hari ini, bersyukurlah untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Lakukan tugas pelayananmu dengan penuh sukacita. Tidak boleh dengan terpaksa, tidak boleh dengan berat hati. Tidak boleh dengan sedih hati. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Karena kasih karunia Allah, kita bekerja lebih keras dari yang lain. Jangan sia-siakan kasih karunia yang sebesar itu yang Tuhan berikan buat saudara. Sebetulnya kita tidak layak memperoleh kasih karunia saudara. Karena kita bukan bangsa pilihan Allah yang layak menerima keselamatan kekal. Tapi karena kekerasan hati bangsa Israel membuka kesempatan bagi kita bangsa-bangsa lain untuk kita masuk dalam anugerahnya. Dan saudara yang sudah terpilih hari ini jangan sia-siakan. Karena saudara terpilih dari begitu banyak orang. Saudara perlu tahu. Roma 11 ayat 21 sampai dengan 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, Tuhan tidak menyayangkan dikatakan cabang-cabang asli. Kita tahu bangsa Israel semuanya
habis di padang gurun, binasa mereka semua saudara. Cuma 2 dan generasi yang lahir di padang gurun itu yang bisa masuk tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa masuk? Karena mereka punya hati yang berbeda, karena mereka berkata positif dan mereka berpikir positif. Maka berikutnya dia bisa masuk sampai tanah perjanjian. Nah saudara, Tuhan gak sayang sama cabang asli, apalagi kita saudara. Kita ini adalah cuma cangkokan saudara. Nah makanya saudara dikatakan demikian, yaitu kekerasan hati atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Kemurahannya adalah ketika saudara bisa mendekat kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia dan anugerah Tuhan, saudara buka televisi, sahabat penerobos. Saudara bisa pergi ke gereja. Saudara bisa ikutin fasilitas dalam komunitas rohani yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan mendekatkan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi oleh karena itu tetaplah dalam kemurahannya. Karena kalau kau tidak tetap dalam kemurahannya, maka engkau akan dipotong juga. Ya saudara, kita belajar dari Musa, dari Gideon, dari Daud. Daud itu cuman anak muda yang kecil, imut-imut dan kemerahan. Bagaimana mungkin ia bisa melawan Goliat dan menang? Pasukan Israel yang gagah perkasa aja mundur ketika Goliat maju, saudara. Tapi karena Daud punya keintiman dengan Tuhan, ia sambil mengembalakan 2-3 ekor dombanya, ia mulai bermazmur, ia mainkan kecapinya, serulingnya, memuji menyembah Tuhan. Ada hubungan yang intim antara Daud dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menaruhkan keberanian kepada Daud untuk ia menghadapi Goliat, saudara. Dan bahkan bukan hanya menaruhkan keberanian, Tuhan juga memberi kemampuan bagi Goliat. Ketika mengayunkan ketapelnya, maka batu itu mengenai dahi Goliat yang membuat ia tumbang hanya dengan sekali ketapelnya dilepaskan. Jadi oleh karena itu saudara lihat, ternyata segala kemampuan, keberanian itu datang daripada Tuhan. Kemenangan Tuhan yang berikan dan karunia adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang mau datang kepadanya. Nah saudara, poin ketiga yang perlu kita pelajari, kuasa Kristus nyata dalam kelemahan kita. Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kekuatan sejati itu bukan datang dari diri kita, melainkan dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Itu yang memampukan kita punya keberanian beritakan Injil. Itu yang memberi kemampuan kita berpikir positif. Itu yang memberi kemampuan kita untuk kita melangkah saudara, untuk menjadi pelaku firman. Karena ada Tuhan yang tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi ketika kita mengaku tidak mampu, saat itu kuasa Tuhan bekerja. Tapi ketika engkau merasa dirimu mampu, orang yang merasa diri mampu adalah orang yang tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan asal-asalan. Tidak sungguh-sungguh cari Tuhannya. Hanya ketika butuh. Ketika ada masalah baru kau datang sama Tuhan. Kau nangis sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi ketika kau diberkati kau lupa lagi. Bukankah itu pelajaran kita dengar dari kitab Raja-Raja? Kalau saudara baca kitab Raja-Raja, ngeselin banget saudara. Kenapa? Kenapa ya raja-raja berikutnya gak belajar dari raja sebelumnya? Ketika mereka menyembah berhala, mereka mengalami tekanan, dibangkitkan lawan, mereka tertindas, mereka sengsara. Baru mereka datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Tapi berikutnya mereka memerintah kembali lagi ngikutin teladan daripada raja-raja sebelumnya. Padahal ada raja yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mendengar bagaimana Tuhan pulihkan, bagaimana Tuhan ubahkan. Tapi kita gak belajar dari hal yang baik. Saudara, untuk melakukan kejahatan, saudara gak perlu belajar. Otomatis, saudara. Karena manusia cenderung melakukan yang jahat. Tapi untuk kita hidup benar, saudara perlu belajar. Oleh karena itu, ambil setiap kesempatan untuk kau bisa mengenal Tuhan. Dalam setiap ibadah-ibadah, kau dapat pengurapan, kau dapat kekuatan. Kau dapat firman-Nya, kebenarannya menuntun kita kepada jalan yang lurus, saudara. Karena Tuhan yang akan merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Orang benar bukan orang yang selalu bisa melakukan kebenaran, tapi orang yang selalu belajar mau jadi orang benar, saudara. Yang mau terus diubahkan, yang mau terima teguran, mau belajar, mau terima nasihat.
Ini orang yang rendah hati. Jadi saudara, ilustrasinya seperti seorang anak dan ayah. Seorang anak kecil coba angkat kursi besar tapi ia gagal. Ia nangis, dia bilang, ayah, aku sudah pakai semua tenagaku. Tapi sang ayah bilang begini sama anaknya sambil tersenyum. Tidak nak, kamu belum pakai semua tenagamu karena kamu belum minta bantuan aku. Ya. Begitu juga kita saudara. Kuasa Kristus itu hadir ketika kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi ketika engkau turun tangan, Allah angkat tangan. Jadilah menurut apa yang kau mau. Silakan. Jadi oleh karena itu saudara tetaplah andalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, yakin percayalah. Dia Tuhan yang hebat. Dia mampu menyelesaikan perkaramu. Segala hal yang ajaib itu datang dari Tuhan saudara. Tuhan yang melakukan yang mustahil-mustahil bagi manusia. Itu Tuhan yang mengerjakannya. Saudara, biarlah jadi rema apa yang dilakukan Raja Uzia. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil. Namanya makin termasyhur. Dan ia selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Jadi itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Tetap cari Tuhan. Tapi ketika Raja Uzia berubah setia, berikutnya ia mengalami penyakit kusta di dahinya. Sampai matinya saudara. Jadi saudara, kita belajar di sini contoh daripada apa yang Paulus alami saudara. Ia dipenjara tapi ia tetap berkhotbah. Ia dianiaya tapi dia bersuka cita. Dia lemah secara fisik tapi kuat di dalam roh. Nah semua karena kuasa Kristus yang menaungi dia. Kuasa Kristus yang memampukan dia saudara. Untuk ia tetap berkhotbah walaupun di penjara, dia menulis banyak tulisan. Dan sebagian tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Roma, jemaat di Galatia. Itu semua Paulus yang nulis ketika ia di penjara. Saudara, ketika satu kali dikatakan Paulus dilemparin batu sampai dikira udah mati saudara. Tapi ia bangun kembali. Ketika ditinggalkan ia bangun kembali. Ia pergi kemana? Ke bait Allah saudara. Untuk beritakan Injil kembali. Nah itulah saudara. Aplikasi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita? Pertama, akuilah kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura kuat saudara. Tapi datang kepada Tuhan apa adanya. Bukan ada apanya saudara ya. Apa adanya. Belajar bersandar kepada kasih karunia-Nya. Ingat, kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui keterbatasan kita. Jadi jangan minder dengan kelemahan saudara. Justru serahkan itu untuk dipakai Tuhan. Jadikan kelemahan sebagai kesaksian. Seperti Paulus berkata, aku bermegah dalam kelemahanku. Demikian sahabat Penobos, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan pernah takut dengan kelemahanmu. Karena Allah bekerja dalam kelemahanmu agar kita menjadi kuat dan menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Tuhan, dalam kelemahan kami tahu ada Tuhan yang hebat yang ada dalam diri kami. Yang memberi kemampuan, kekuatan, kuasa untuk kami bisa melakukan banyak perkara besar. Terima kasih Tuhan. Kuasa pengurapan hikmat utunan mewahyukan ini untuk menjadi rema buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian sahabat Penobos. Saya tetap mengundang sahabat Penobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemberitaan GOB. Silakan catat di bawah ini, nomor di bawah ini. Dan saudara katakan, saya rindu untuk bergabung. Saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita sama-sama belajar. Jadilah Penobos sampai garis akhir. Terima kasih untuk beberapa teman dari sahabat Penobos yang sudah bergabung. Dan kalian setia sampai hari ini. Dan kalian selalu bersaksi bahwa Tuhan mengubah hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.